Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang budiman, terima kasih sudah menyempatkan waktu kalian untuk menonton video kali ini, atau buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk sekedar kepoin. Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Reni Setiapa Lupi dari kelas Psikologi Islam 4B dengan NIM 1263082111061. Nah, dengan adanya video kali ini, Reni akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keterampilan komunikasi yang diampu oleh beliau, yaitu Ibu Alifarus Zahda Zahra MPD. Di sini Reni akan membahas materi dengan judul Psikologi Komunikator dan Psikologi Pesan. Baik, langsung saja kita simak bareng-bareng yuk. Nah, yang pertama itu pengertian psikologi komunikasi. Dalam komunikasi, antara komunikator dan komunikan yang berpengaruh ketika komunikator berkomunikasi bukan saja apa yang ia katakan, tetapi juga keadaan dia sendiri. Pendengar juga akan memperhatikan siapa yang mengatakan atau menyampaikan semua pesan-pesan tersebut. Dalam konsep psikologi komunikator, proses komunikasi akan sukses apabila berhasil menunjukkan skor credibility atau menjadi sumber kepercayaan bagi komunikan. Aristoteles menyebutkan karakter komunikator sebagai etos. Etos terdiri atas pikiran baik, akhlak yang baik, dan maksud yang baik. Faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikator. Yang pertama, kredibilitas. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikan tentang sifat-sifat komunikator. Yang kedua, atraksi. Daya tarik yang dimiliki komunikator akan lebih efektif untuk mempersuasi atau mengemukakan argumen dibanding komunikator yang tidak menarik. Yang ketiga, ada kekuasaan. Dalam kemampuan dalam menimbulkan ketundukan seperti kredibilitas dan atraksi, ketundukan timbul dari interaksi antara komunikator dan komunikat. Nah, ada 5 jenis kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan koersif. Kedua, kekuasaan informasional. Ketiga, kekuasaan legal. Keempat, kekuasaan keahlian. Dan yang kelima, ada kekuasaan rujukan. Yang berikutnya ada pengertian psikologi pesan. Dalam ilmu psikologi pesan, terdapat konsep yang berupa teknik pengendalian perilaku orang lain yang disebut bahasa. Dengan bahasa yang merupakan kumpulan kata, komunikator dapat mengatur perilaku orang lain. Bahasa adalah pesan dalam bentuk kata-kata dan kalimat yang disebut pesan linguistik. Pesan verbal. Pesan verbal atau pesan linguistik adalah pesan yang digunakan dalam komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai media. Pesan verbal adalah pesan yang diungkapkan melalui bahasa yang menggunakan kata-kata sebagai media penyampaian gagasan, ide, dan informasi. Yang berikutnya ada pesan nonverbal. Pesan nonverbal adalah pesan yang digunakan dalam komunikasi yang menggunakan isyarat sebagai media komunikasi. Di sini ada 5 fungsi pesan nonverbal. Yang pertama, repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Kedua, kontradiksi, yakni memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Ketiga, komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya pesan verbal. Keempat, ada substitusi, mengganti lambang-lambang verbal. Yang kelima, ada aksentuasi, menegaskan pesan verbal. Berikutnya, Delgy Letters menyebutkan 6 alasan mengapa pesan nonverbal sangat penting.
Yang pertama, faktor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. Yang kedua, perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal. Ketiga, pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Yang keempat, pesan nonverbal berfungsi metakomunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Yang kelima, pesan nonverbal merupakan cara berkomunikasi yang efisien. Yang terakhir ada pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Di slide berikutnya ada pesan kinestik. Pesan kinestik yaitu penyampaian pesan dengan menggunakan gerakan tubuh. Terdiri atas 3 komponen utama, yaitu pesan fasial, pesan gestural, dan pesan postural. Pesan fasial sendiri yaitu menggunakan mimik muka untuk menyampaikan makna tertentu. Pesan gestural menggunakan gerakan sebagai anggota badan seperti mata dan tangan untuk mengkomunikasikan berbagai makna. Yang terakhir, pesan postural yaitu berkenaan dengan keseluruhan anggota badan. Pesan prosmik, pesan yang disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. Umumnya, dengan mengatur jarak, kita mengungkapkan keakraban kita dengan orang lain. Pesan paralinguistik. Pesan paralinguistik adalah pesan nonverbal yang berhubungan dengan cara pengucapan pesan verbal. Pesan paralinguistik terdiri atas nada, kualitas suara, volume, kecepatan, dan ritme. Yang terakhir ada pesan sentuhan dan bau-bauan. Pesan sentuhan dan bau-bauan termasuk pesan nonverbal, nonvisual, dan nonvokal. Alat penerima sentuhan adalah kulit yang mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Penciuman adalah indera penciuman yang dapat bekerja setiap saat, baik yang digunakan dengan sadar maupun yang tidak sadar. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pesan. Organisasi pesan. Pesan yang diorganisasikan dengan baik lebih mudah dimengerti daripada pesan yang tidak diorganisasikan dengan baik. Organisasi pesan adalah urutan-urutan ataupun susunan-susunan dalam menyampaikan pesan yang terorganisir, yaitu deduktif, induktif, kronologis, logis, spesial, dan topikal. Yang terakhir ada struktur pesan. Struktur pesan adalah langkah yang harus diambil dalam menentukan apakah bagian penting dari argumentasi yang harus didahulukan atau bagian yang kurang penting. Sikap yang harus diambil oleh komunikator dalam menyampaikan pesan yang terstruktur dalam artian mana dan apa yang harus didahulukan dalam penyampaian pesan kepada komunikan dan juga pengurutan pro kontra pesan. Yang terakhir ada imbauan pesan. Imbauan pesan secara psikolog menghimbau khalayak untuk menerima dan melaksanakan gagasan kita. Imbauan pesan yang diberi oleh komunikator akan ditafsirkan beragam oleh komunikan karena adanya perbedaan usia, gender, dan gagasan-gagasan dimiliki oleh komunikan. Nah, baik itu tadi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ataupun kurang dalam penyampaian materi saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.